Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, program Merah Putih hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Dan sebagai seorang sahabat, bagi para panelis yang hadir di studio, saya sudah menyiapkan 4 hadiah masing-masing, tapi tidak boleh dibawa pulang ya, Bapak-bapak dan Ibu. Silakan Anda memilih sesuai warna kesukaan. Pak Yayat suka warna apa? Hijau aja deh. Kenapa pilih hijau? Ya sejuk di mata. Hijau itu maksudnya kalau bangun properti itu fasum-fasosnya beneran ya, Ya, Pak hijau. Dedi. Ya jangan cuma seadanya. Gitu ya. Iya, hijau ini kadang-kadang RTH-nya berubah. Bukan ruang terbuka hijau, tapi ruko, toko, dan hotel. Belum dikasih PR sudah dikasih masalah sama Pak Yayat. Ada apa di balik kartu hijau yang dipilih Pak Yayat? Kita lihat sama-sama masalahnya berikut ini. Apakah bisa pemerintah mempermudah syarat perizinan yang berbelit untuk kami milenial untuk mendapatkan rumah? Saya rasa bisa karena menurut saya pemerintah pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang inovatif seperti misalkan untuk mengurus hal-hal tersebut kita dipermudahkan dengan ada yang namanya internet, mungkin kita bisa lebih lanjut menggunakan fasilitas tersebut dan mengembangkannya lebih lanjut. Cakep loh, kritis pertanyaannya. Ini tajam ini. Gen Z. Ya, ini pertanyaan sama Gamburini tadi pertanyaannya. Gen Z itu mau rumah yang mana? Tipe rumah yang bagaimana, gaya yang gimana? Kita sebetulnya ada KPA Bu ya, kredit pemilikan apartemen ya. Atau ada yang KPR juga. Cuman pertanyaan tadi, mau yang bagaimana mereka dapatkan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan itu. Tadi saya mengatakan kalau memang memungkinkan sinergi orang tua dengan anak. Kalau kita kan suami istri, maaf ya, suami istri misalnya. Ya, istri sendiri jangan lihat sendiri. Ya. Nanti istri saya curiga di rumah nanya. Suami istri, kemudian bisa nggak orang tua dengan anak? Gen Z itu kan loh, di Malaysia itu kan orang tua tadi anak. saya mengatakan skema itu bisa nggak dikembangkan di kita sebagai pilihan alternatif. Tapi yang juga menarik kalau di Malaysia itu banknya kompak Bu. Flat ya perbankan untuk pemerintah dan swasta. Swastanya untuk memberikan suku bunga yang memang khusus untuk di sektor perumahan seperti itu. Jadi pertanyaan yang paling terakhir ini kan anak-anak Gen Z ini mau kemana dan di mana mereka akan bekerja. Suatu saat mungkin rumah bisa menjadi tempat bekerja usaha. Nah, itu bagaimana memfasilitasi itu. Dan terakhir menurut saya cuman tertarik kalau misalnya di tata ruang Jakarta itu Gen Z itu nggak mungkin pindah ke pinggiran, pasti bagian tengah. Nah, bagaimana orang tua atau Gen Z itu bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan lantai rumahnya atau fungsinya bisa dikembangkan. Memang keterbatasan tanah membuat tetap rumah vertikal dong. Rumah vertikal dan kedua, kalau di tata ruang Jakarta itu rumah-rumah yang padat dengan penduduk itu tersinergi dengan public transport. Iya, betul. Itu sekarang sudah mulai banyak loh di Jakarta yang seperti itu, ya kan? Jadi ada apa istilahnya buat ke TOD. Iya, apa namanya? TOD. Transit Oriented Development. Oke, Pak Yayat, terima kasih. Saya ke Mbak Mikarina dulu deh, ya. Lebih suka warna apa? Saya suka warna pink. Warna pink. Kenapa? Pakai mic-nya dong. Suka warna pink. Kenapa kok pilih warna pink? Feminin, female power. Emang mesti ini female kalau pink? Enggak, ini karena saya suka warna pink aja. Oh iya, tapi kalau cowok pakai pink nggak masalah kan? Ada yang mau pilih pink nggak kira-kira? Nggak berani juga. Apa PR buat Anda? Kita simak sama-sama tayangannya berikut ini. Kami mengeluhkan jarak yang jauh untuk rumah dengan harga murah. Apakah dengan program baru ini kami bisa dapat rumah di sekitar ibu kota? Saya berharap sebagai generasi muda ataupun sebagai milenial yang di saat ini banyak yang sedang bekerja, yang mungkin mengharapkan bisa tinggal dengan jarak yang dekat dari ibu kota. Nambah ongkos transport. Ada kata kuncinya tuh tadi. Apa tuh? Dekat dengan kantor. Oke. Ya, karena hidupnya ini milenial, Gen Z, Gen Alpha. Milenial dulu deh. Ya, itu hampir 10 jam kerja, 12 jam kerja gitu. Tapi sekarang udah enak, ada WFH. Betul. Ya, jadi memang kreativitas nih harus ya, kreativitas dalam pembangunan rumah ini. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya fleksibilitas. Karena pertama bukan masalah pembiayaannya saja ya, tetapi beban punya rumah gitu loh, beban mental punya rumah, harus ngurus rumah gitu ya. Buat anak, buat generasi muda yang baru memulai hidup, lalu dihadapkan dengan kenyataan hidup, itu kayaknya sudah membuat patah arang duluan gitu. Jadi fleksibel dulu, jadi rumahnya juga yang terjangkau, yang kecil mungkin tipe studio dulu, atau mungkin juga dari pengembang bisa melakukan inovasi-inovasi. Kalau sekarang ada yang namanya coworking
coworking place. Iya. Mungkin nanti dibikin rumah tinggal itu jadi cohabitat home barangkali. Saya belum tahu idenya seperti apa. Seperti tapi apa rumah itu? sama-sama. Jadi mungkin studio tapi Nggak boleh nanti digerebek sama ini Satpol PP kalau rumah bareng, rumah sama-sama. Seperti apa konsepnya? Ini menarik. Iya, jadi bisa jadi juga mungkin dapurnya. Jadi untuk menghemat shared kitchen gitu betul ya. share kitchen. Namanya co-living Ya. Bu, co-living. Co-living atau Co-living co-hosting ya. ya, co-hosting ya. Ya, Konsep jadi itu ada ya, ini co-hosting, co-living gitu. Co-living ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya rumah ini adalah momentum untuk edukasi pembiayaan. Kalau anak muda itu masih takut kan, KPR jangka panjang, nggak kebayang gitu untuk nyicil, harus disiplin. Dia Iya. kebayang itu 3-5 tahun masih nyicil Iya. itu, Oke nyicil lah ya. misalnya buat biaya travel kemana, itu dia masih kebayang gitu. Tapi 30 tahun nyicil rumah, Iya. berarti ini kan sebenarnya momentum yang tepat untuk mengedukasi mengenai pembiayaan. Sambil begini, yang namanya rumah itu udah biayanya yang paling murah dari sisi bunganya, juga menjadi menjadi tools gitu ya untuk membangun kredibilitas dari debitur yang bersangkutan. Jadi yang tadinya dia belum punya sejarah kredit, belum ketahuan ini dia bakalan disiplin apa enggak nih. Kalau saya misalnya jadi bank gitu ya, dia belum ketahuan sejarahnya, belum tentu itu dikasih pinjaman. Tapi kalau Iya. udah ketahuan bahwa dia rajin nyicil, disiplin, ya maka itu akan membuka pintu yang lebih besar lagi untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar lagi Iya. sesuai dengan kebutuhannya dia. Iya. Saat ini mungkin butuh rumah, ngambil Nanti cicilan buka rumah, usaha. lalu cicilan mobil barangkali, lalu cicilan usaha, itu semuanya nggak akan terjadi kalau dia belum punya kredibilitas. Iya, habis itu tiba-tiba call 5. Nah itu makanya yang ditakutkan kan seperti itu. Iya. Makanya diedukasi dan harus ada memang harus ada momentumnya. Jadi nggak cuma menghafal atau belajar, tapi juga praktek. Nah momentum membeli rumah ini sebenarnya tepat untuk edukasi mengenai pembiayaan. Sepertinya ada tanggapan dari Pak Dedi. Oh gini, kalau saya melihatnya sebenarnya gini, kalau kita berpikir kan bicara tentang selalu di ibu kota. Karena Indonesia ini menurut saya semua orang pengen bekerja di dalam ibu kota. Karena kita belum ada pemerataan pembangunan industri dimanapun. Kalau kita ke China itu dia tematik. Iya. Kota ini, kota ini. Jadi di daerah itu otomatis orang nggak selalu menyerbu ke Beijing gitu loh. Nah maksud saya ini pemerintah ini, karena kalau kita bicara selalu bangun ini, otomatis kan anak Gen Z ini nanti punya anak kan, selalu tinggal di ibu kota kan. Jadi kan sampai kapanpun permasalahan perumahan nggak ada beresnya. Jadi menurut saya kalau untuk ke depannya, maksudnya dalam menata pembangunan di Indonesia ini, maksudnya pembangunan industrinya itu mesti dibikin, misalnya kota ini zonasi Iya. ini, yang ini. Jadi tidak semua orang pengen kerja di Jakarta. Yang hari ini kan memang di daerah ini karena pembangunan kurang, terus juga lapangan pekerjaan kurang, semua nyerbu ke Jakarta. Jadi kerja di Jakarta itu ada suatu kebanggaan karena memang nyari duitnya gampang di situ. Saya sebenarnya sudah tidak sampai gitu sekarang. Dulu memang waktu masih umur-umur 20-an itu masuk ibu Masuk kota, ibu kota kan? luar Emang biasa, umurnya luar biasa. kebanggaan. Umurnya berapa sekarang? Ya 30 plus lah. Cuma sekarang pengen sih ke daerah, ke desa, tapi kan Mau ngapain? enggak, yang mengikat itu anak-anak sekolahnya, tumbuh Betul. besarnya di mana. Sebetulnya ada kota yang beda. slow living. Di mana? Nah, di Jawa Tengah, Di kota- Malang katanya di juga kota slow itu living. salah satu Living, kota yang seperti itu. di Jogja. Jogja, iya. Iya. Saya sih pengennya ke Jogja, buka kos-kosan, sebelahnya rumah makan. Oh, selesai, enak. Iya, betul. Tapi anak-anak Gen Z, anak saya ada yang Gen Z juga kan, Gen Alpha. Tapi Ya, mikir gitu loh. Tapi menarik Bu Rini tadi Hah? bahwa ada perubahan yang dari kelompok yang all gitu ya, benar kita sekarang. tunjuk diri sendiri? Enggak ya. Maksud saya begini. Yang senior. Dulu orang membagi kartu nama pasti ada alamat rumah. Ya, Sekarang betul. nggak ada. Nggak ada. Nomor kontak aja. Nomor kontak atau media saja. sosial. Nah itu tadi, itu yang menarik Iya. bahwa status itu tidak dilihat lagi dari alamat rumahnya. Betul, Jadi betul, menunjukkan betul. rumah tidak merupakan Iya. suatu yang harus dimiliki. Iya. Memang itu menarik Bu. Iya, ada Kita perlu- pergeseran Terjadi ya. pergeseran nilai. Iya, nah, Mengenai itu yang apa, tadi- aset itu apa? Betul, betul. Oke, sabar, masih ada 2 ya. Saya ke Pak Anton dulu deh ya. Pak Anton suka kuning atau merah? Kenapa pilih merah, Pak? Ya, acara merah putih. Asik. Wah, ini bahaya, Paling gampang jangan-jangan nanti minta jadi presenter juga di sini ya. Tolong produser ini dihafalin ya. 2 wajah Bapak ini ya. Jangan sampai tiba-tiba muncul episode menggantikan saya gitu kan. Oke, saya kasih PR seperti apa? PR-nya kita lihat sama-sama tayangannya. Bagaimana cara kami untuk mendapatkan developer yang tidak menipu atau developer yang nakal dalam membeli rumah? Mungkin pemerintah harus bisa memberikan tips-tips untuk memilih
developer yang tidak nakal. Oke, Pak Dedi juga harus tanggapi nanti ya, tapi silakan Pak Anton dulu. Ya, kalau zaman sekarang sih gampang ya. Karena zaman sekarang semua bisa didapatkan dari handphone. Iya. Kalau zaman Bisa dulu dilacak, susah, mau cari tahu itu siapa developernya, track recordnya seperti apa. Waduh, minta ampun susah. Kalau sekarang semua bisa dengan gampangnya, apalagi udah ada AI ya. Iya. Tanya ChatGPT aja, jangan dia keluarin tuh semua informasinya. Jadi gampang lah. Nah, tapi yang menurut saya lebih penting adalah kembali lagi tadi ya, kalau buat generasi muda bikin dulu skala prioritasnya gitu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin dalam hidup kalian gitu? Apakah memang rumah menjadi pilihan nomor satu ataukah yang lain-lain? Kalau memang rumah menjadi pilihan nomor satu, ya harus punya persiapan, harus ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Saya pikir ya nabung. Dari generasi zaman dulu juga kalau mau beli capital expenditure seperti rumah itu harus nabung. Iya. Nggak bisa cuma berangan-angan lalu caranya nanya sini nanya itu tapi nggak ada nabung. Tapi kan gitu. sekarang banyak opsi-opsi pembiayaan. Salah satunya yang kita hindari pinjol ya. Nah, Saya itu termasuk yang old fashion, Mas Don. Karena dengan segala kemajuan zaman yang terjadi sekarang ini seperti Bitcoin lalu segala macam virtual apalah gitu, startup companies bahkan ya kita lihat belakangan yang terjadi apa? Balik lagi ke zaman dulu gitu. Bagaimana startup itu ternyata sustainability-nya nggak bisa berjalan. Jadi konsep-konsep mengenai pembiayaan yang kata orang zaman sekarang canggih, saya pikir kita belum tahu seperti apa nanti terbuktinya. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah udah tahu gitu ya sejarahnya yang paling gampang belajar dari pengalaman sebelumnya lah. Anda kan sudah mengatakan old school, old fashion kan? Iya. Tapi kan sekarang era mereka semua kan sudah di genggaman kan? Artinya mereka lebih mudah terpapar informasi untuk pembiayaan secara pay later, pinjol dan sebagainya. Ini tanda apa ini kira-kira, bahaya, warning atau peluang? Peluang dong. Peluang ya? Peluang. Jadi memang pasti ada risiko ya. Makanya kan perlu ada edukasi. Ya, ada dua sisi sebenarnya. Apalagi kalau bicara tadi mengenai aset-aset digital, ya. Kemudian berbicara mengenai perubahan-perubahan nilai yang tadinya oleh generasi kita dianggap aset, buat generasi sekarang itu bukan aset, itu malah menjadi beban, gitu ya. Dan sekarang itu peluangnya apa sih dengan adanya aset-aset digital ini? Artinya terbuka peluang bagi setiap orang untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya tanpa dia harus punya warisan duluan atau tidak harus dia punya pendidikan tinggi, harus dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Asal dia mau belajar, terbuka peluang untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Karena sekarang berbagai teknologi sudah dapat lebih terjangkau. Masalah gadget aja sekarang sudah banyak sekali opsinya untuk bisa membeli yang lebih terjangkau lah, sehingga yang namanya informasi, cara belajar itu bisa sangat membantu kita untuk mengambil keputusan gitu. Nah, jadi menurut saya begini, apalagi soal pembelian rumah, ya soal pembelian rumah, tinggal sekarang masalah fleksibilitasnya saja, ya. Generasi muda sekarang sebenarnya ingin membangun aset. Hanya dia butuh fleksibilitas. Dia mungkin nggak mau kayak merasa terpenjara gitu. Aset tidak harus rumah kan? Aset tidak harus rumah. Aset digital tadi yang Anda katakan? Betul. Mereka ya. lebih suka di generasi sekarang ini. Punya rumah dengan punya bangunan itu dua hal yang berbeda. Iya, Tempat fisik. tinggal itu tidak harus dimiliki. Iya. Gitu. Berarti harus ada inovasi dong di situ. Ya, inovasi di sini berarti harus ada inovasi di sistemnya, ya. Karena terjadi perubahan nilai tadi, ya. Orang butuh rumah. Setiap orang butuh rumah tempat tinggal. Betul. Tapi belum tentu dia mau memiliki. Iya. Karena apa? Ya, karena ada beban pajak, ada beban-beban biaya. Nah, Tidak itu yang harus harus hak milik, fleksibilitas. Betul. Makanya ada yang namanya teknologi ada inovasi mengenai aset digital, ya. Sehingga yang tadinya kepemilikan itu lalu dibikin disekuritisasi. Sekuritisasi itu artinya apa ya? Bisa yang tadinya kita bentuknya rumah, kita sekarang punya kepemilikannya saja, misalnya. Yang tadinya berupa bangunan, sekarang itu hak saya. Selama saya pada jangka waktu tertentu, saya tinggal di rumah tersebut. Iya, ini memang beda angkatan, beda zaman, beda cara memandang aset. Ya kan? Kalau zaman dulu saya Pak Anton, aset itu apa? Tahu nggak? Mertua. Gimana? Singkat. Saya ada PR soalnya buat Pak Dedi nih. Apa?
Ya, mau nambahin sedikit aja bahwa tadi terkait masalah teknologi. Memang dengan generasi yang sekarang ini lebih gampang mendapatkan informasi lewat teknologi. Betul. Tapi kalau terkait masalah properti, kita tuh sepertinya belum sampai kayak di negara maju di mana segala sesuatu dari A sampai Z itu bisa dilakukan melalui teknologi. Oke. Contohnya kayak transaksi. Sekarang ini kan memang banyak tren gitu di mana kalau beli properti, beli rumah gitu ya, katanya nggak perlu tuh yang namanya ninjau lokasi, Survei, segala macam, semua bisa dilakukan melalui bahkan transaksi aja udah bisa. Virtual Itu yang namanya survei. PropTech gitu ya, PropTech dengan segala macam platformnya. Saya pikir Indonesia kita belum sampai seperti itu. Masih tetap perlu yang namanya check and recheck lapangan, kondisi seperti apa di lokasi, apakah misalnya rumah yang kita beli ternyata Bebas banjir atau ada tegangan tinggi di atas kita. Sutet. Itu hal seperti itu masih sangat penting. Ada teman saya beli, tahu-tahu baru sadar setelah dia menempati di belakang temboknya kuburan. Belum lagi terkait dokumentasi, dokumen-dokumen segala macam. Jadi masih perlu yang namanya physical assessment lah. Oke. Tapi untuk mengetahui developer nakal atau baik itu gimana? Jadi gini, kalau untuk sekarang nih pemerintah tadi saya menjawab terkait Sikumbang ya Pak. Jadi saya mau klarifikasi bahwa sebenarnya Sikumbang ini masih berfungsi sampai Loh, sekarang. ini sudah mewakili pemerintah sekarang. Tadi saya perkenalkan beda. bukan. Karena gini, Sikumbang itu kami di pengembang ya, kalau dia jadi ada progresnya. Sebelum akad itu kami Sikumbang itu harus hijau. Hijau itu rumah sudah 100%. Sudah ready. Listrik sudah nyala, air sudah ada. Nah jadi itu di pemerintahan PKP sekarang itu berfungsi dengan baik. Nah sistemnya berjalan. Jadi tidak bisa kami pengembang itu akad kalau Sikumbang kami tidak hijau. Nah terkait juga kalau kayak pengembang yang mau memanfaatkan PPN DPT, nah itu juga harus sudah hijau gitu. Nah apalagi kalau perumahan MBR itu jadi sekarang akad itu rumah harus ready 100%. Jadi tinggal masyarakat bisa memanfaatkan Sikumbang juga dong ya untuk melihat ya. Betul. Jadi kalau gini, ini hijau atau enggak. Sekarang kan yang penting itu kalau kita melihat itu kan sebenarnya di pengembang itu dulu oknum ya. Oknum dengan adanya Sireng, Sikumbang, Sikasep. Nah, itu sekarang menjadi lebih terbantu karena dulu kita juga di pengembang tidak naif ya bahwa ada teman-teman juga oknum yang memang mengurangi spek segala macam. Nah, kalau sekarang menurut saya dan pengalaman saya itu jadi lebih rapih Pak dengan program-program seperti itu. Nah, tinggal sekarang permasalahannya adalah pengembang ini harus memiliki konsep. Kalau Bapak tadi bilang kreatif ya. Jadi kami ini antar pengembang ini dengan memasarkan rumah ya, kami harus punya sesuatu misalnya sebagai penarik. Oh, daya tarik. Misalnya pasos-pasum kami apa sih? Oh, gitu kan. Sehingga orang berharap kan sekarang tinggal balik ke rumah dia berharap semua one stop living kan. Mau beli ini ada di sini, mau beli ini di sini, ada sana seperti itu kan. Nah. Oke, ya udah saya tambahin lagi. Karena nggak ada kartu yang lain, Anda mau tidak mau harus ikhlas ya menerima kartu kuning. Aduh. Ikhlas kan? Ikhlas. Oke, kalaupun ini pilihan sendiri, kenapa kira-kira pilih kuning? Nggak ada pilihan sih. Karena saya suka warna biru, nggak ada warna biru. Jadi saya terima aja gitu. Iya ya, saya juga baru sadar ya. Setelah sekian lama kita nggak punya biru. Tapi ada apa di balik kartu kuning ini? Kita lihat sama-sama berikut ini. Untuk kami yang berpenghasilan UMP, bagaimana untuk memiliki rumah atau lebih memilih ke rumah susun? Ya, untuk program pemerintah seharusnya harus mengadakan program yang berpenghasilan UMP di Jakarta. Ya, untuk memberikan subsidi mungkin gitu, kayak dapat diskon atau potongan harga atau ada tambahan. Oke, boleh Pak. Ya. Nanti Pak Yaya juga komentari. Silakan. Sebenarnya kan sudah ada kan program yang disebut rumah subsidi tapi ke atas gitu, bukan landed tapi high risk gitu. Nah, hanya saja kan sekarang dengan harga memang lebih mahal dari landed gitu. Sebenarnya kalau untuk UMP sebenarnya kalau dilihat kondisi sekarang tinggal bermain rasio aja, pemerintah tinggal bikin aja kalau memang mau high risk buildingnya swasta negeri bangun ini lebih murah, lebih gampang ya rasionya dikecilin, dibesarin, jangan 30% menurut saya seperti itu kan butuh pengorbanan kan, mau beli rumah atau gaya hidup ya Bu ya gitu ya. Nah menurut saya tapi narasi yang paling benar saya menghimbau kepada teman-teman Gen Z nih atau Gen Alpha bahwa memiliki rumah itu masih satu kebutuhan pokok. Karena kalau teman-teman nggak punya rumah, masa seumur hidup
mesti ngontrak gitu kan. Pada saat nanti pensiun mau balik ke rumah orang tua kan nggak mungkin gitu kan. Iya, Nah maksud saya minimal punya tempat udah dapat untuk warisan kali. warisan kan anaknya banyak Mas. Bener nggak? Belum tentu kan. Ya udah, saya Kalau ngomong harus ngomong ada harus rumah. ngomong punya rumah ya kan. Ya, oke, tahan Bapak-bapak ya, karena kita masih punya segmen berikutnya. Nanti saya akan berikan kesempatan juga pada Anda, termasuk bagi teman-teman yang ada di studio. Kalau mau diskusi silakan. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Tak hanya sekedar memberi